Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak Riza Yonisa Kurniawan, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi analisis konsep teknologi informasi dan komunikasi, di mana dalam materi tersebut kita akan membahas 4 subbab, yakni meliputi definisi dan lingkup teknologi informasi, peran teknologi informasi, definisi dan lingkup teknologi komunikasi, serta pengaruh teknologi terhadap komunikasi manusia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hania Hidayatur Rahmah dengan NIM akhir 025, Nabila Zaratul Syawali dengan NIM akhir 034, Ilham Saputra dengan NIM akhir 061, Anissa Fatihah dengan NIM akhir 063, serta Rizky Moimasa dengan NIM akhir 101. Baik, langsung saja memasuki pembahasan kita yang pertama, yakni mengenai definisi teknologi informasi. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Sedangkan, menurut Jordan B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau nilai yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang maupun yang akan datang. Sehingga, secara umum, teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Baik, memasuki pembahasan kita selanjutnya, yakni mengenai ruang lingkup teknologi informasi. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, perangkat lunak atau biasa yang disebut dengan software, dan perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer, dan keyboard. Adapun perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut. Hak dan kawan-kawan pada tahun 2000 membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok. Pertama, yakni input technology atau teknologi masukan. Yang kedua, yakni output technology atau teknologi keluaran. Yang ketiga, yakni software technology atau teknologi perangkat lunak. Yang keempat, yakni telecommunication technology atau teknologi telekomunikasi. Yang kelima, yakni storage technology atau teknologi penyimpanan. Dan yang terakhir, yakni processing machine atau mesin pemproses atau biasa lebih dikenal dengan istilah CPU. Selanjutnya yakni peran teknologi informasi. Dalam penyebaran informasi, teknologi informasi dapat menjadi media bertukar informasi sekaligus sebagai sarana komunikasi yang mempermudah pembelajaran. Selanjutnya, dalam kehidupan manusia juga, teknologi informasi dapat memberikan dampak kepada sistem peradaban dan kesejahteraan manusia, serta dapat membantu manusia dalam beraktivitas sehari-hari dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, dan hemat biaya. Kemudian dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dapat membantu dalam proses pembelajaran secara langsung maupun melalui e-learning, serta dapat memungkinkan akses cepat dan mudah terhadap informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan.
Peran teknologi informasi selanjutnya yakni dalam perusahaan. Teknologi informasi dalam perusahaan dapat membantu dalam penyimpanan data yang cukup besar dan pengelolaannya dapat menjadi lebih efisien. Dengan sistem berbasis data dan penyimpanan secara awan, sehingga data dapat diakses oleh siapapun dengan jaringan privat atau kode tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya teknologi informasi dapat berperan penting dalam masyarakat. Mereka dapat menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan akses serta pertukaran informasi dalam berbagai bidang, yaitu kesehatan, bisnis, pendidikan, keamanan informasi, serta hiburan dan rekreasi. Memasuki pembahasan kita yang selanjutnya yakni mengenai definisi teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi mengacu pada segala bentuk alat, aplikasi, dan sistem yang memfasilitasi pertukaran informasi antar individu atau kelompok. Definisi jenis komunikasi mulai dari yang bersifat verbal seperti telepon dan konferensi suara hingga yang tertulis seperti email dan teks pesan. Teknologi komunikasi visual seperti video konferensi dan video call yang memungkinkan individu untuk berinteraksi secara langsung meskipun berada di lokasi yang berbeda. Contohnya seperti komputer dan internet. Selanjutnya, yakni mengenai cakupan teknologi komunikasi. Yang pertama dalam bidang bisnis. Teknologi komunikasi memungkinkan kolaborasi tim yang lebih baik, komunikasi dengan pelanggan, dan pengelolaan informasi yang lebih efisien. Yang kedua, yakni dalam bidang pendidikan. Teknologi komunikasi memungkinkan pembelajaran jarak jauh, pertukaran pengetahuan antar siswa dan guru, serta akses terhadap sumber daya pendidikan secara global. Dalam bidang hiburan, teknologi komunikasi memungkinkan penyebaran dan konsumsi media konten yang lebih luas, serta interaksi antara penggemar dan pembuat konten. Dan yang terakhir yakni dalam bidang kesehatan. Teknologi komunikasi memungkinkan konsultasi medis jarak jauh, pertukaran informasi medis antara profesional kesehatan, dan pemantauan pasien secara jarak jauh. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai dampak teknologi terhadap komunikasi manusia. Teknologi tentunya memiliki dampak yang signifikan pada cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Penggunaan teknologi memiliki dampak positif dan negatif terhadap komunikasi manusia. Dampak negatif teknologi terhadap komunikasi manusia, yang pertama yakni isolasi sosial, yang kedua risiko pelanggaran privasi, yang ketiga ketergantungan pada media sosial, dan yang keempat yakni kurangnya keterampilan komunikasi langsung. Untuk dampak negatif teknologi terhadap komunikasi manusia, yang pertama yakni pengabaian lingkungan sekitar, yang kedua terjadinya konflik di media sosial, dan yang ketiga yakni gangguan kesehatan. Nah, selain dampak negatif, tentunya teknologi juga memiliki dampak positif terhadap komunikasi manusia, meliputi konektivitas global, efisiensi dan kecepatan arus informasi, mempermudah akses terhadap informasi, aplikasi media sosial, telemedicine, pendidikan jarak jauh, serta berkembangnya inovasi terhadap teknologi. Sekian pembahasan materi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.